Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil fityani quwwatan syadidah wa zayyana lahum akhlaqan karimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman kaum muda seantero negeri. Masa muda merupakan colorful era, yakni masa yang penuh warna, penuh dengan cita-cita dan cinta. Sebagaimana lirik yang diubah oleh si Raja Rama Irama. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berguna. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Setuju teman-teman? Setuju. Memang masa muda adalah masa yang paling indah, paling berkesan. Mohon maaf kepada bapak ibu yang sudah tua. Masa tua tidak seindah masa muda, tetapi saya yakin bapak ibu pasti tahu karena dulu pernah muda. Betul? Keindahan masa muda dihiasi dengan fisik yang masih kuat, lari masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak akan gawat darurat karena masih banyak obat di apotek terdekat. Oleh karena itu, lantas bila para pemuda merupakan salah satu penentu maju mundurnya suatu bangsa. Lihatlah dalam sejarah bangsa kita betapa para pemuda seperti Margonda, Slamet Riyadi, Sayuti Meli, Daan Mogot, dan Jenderal Sudirman rela mencucurkan keringat, darah, dan air mata. Bahkan mereka bertaruhkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa. Betul? Pantas kalau Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang bujang gangsir, berkata, Inna fi yadi syuttani amral ummah wa fi aqdamihim ayataha. Sesungguhnya tangan para pemuda lah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa, maka izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan pidato dengan judul Generasi Muda Berilmu Ilmiah, Berakhlakul Karimah, Bertakwa Ilahiyah, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak muda yang lemah, yang mereka khawatir terhadap nasib mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan juri yang adil dan profesional, kawan-kawan yang gantengnya dan cantiknya maksimal. Menurut ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan para orang tua agar bisa
Saya agar para orang tua tidak meninggalkan generasi muda yang lemah. Tapi itulah dalam hal apa? Ada yang tahu? Dewan juri pasti tahu, betul? Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada diri kita, teman-teman, saya yakin kita bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, menghambat pembangunan, akan menghancur pembangunan. Oleh karena itu, sebagai generasi Z yang hidup di era digital, apalagi dengan ikut serta dalam kontes juara anak soleh ini, kita terlanjur dianggap sebagai anak-anak yang soleh. Ayo tunjukkan kesolehan kita. Ayo bekali diri kita dengan al-akhlaqul karimah yang diindikasikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Alamatul husnil khulqi ayyakuna al-mar'u katsiral haya. Ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Yang pertama, katsiral haya, sangat pemalu. Tidak salat malu, tidak masak malu, hujan nyontek malu, telepon bokep malu, foto membuat aurat malu, malu ketika melakukan perbuatan buruk. Ciri yang kedua, qalilal azan katsiras salam, tidak menyakiti dan selalu bersikap baik kepada orang lain, dengan teman baik, dengan orang tua baik, dengan guru baik, apalagi dengan dewan juri harus baik. Lalu ciri yang ketiga, shadiqul lisan, sangat jujur, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jangan seperti teman saya yang di kampung, belum salat mengakunya sudah makan mengakunya puasa. Jangan ya, itu tidak baik. Ciri yang keempat, qalilal kalam katsiral amal, sedikit bicara banyak bekerja. Ini yang akan membuat kita banyak kreasi dan prestasi. Jangan seperti politis yang bermulut basi karena kebanyakan janji dan modal visi-visi tanpa bukti dan realisasi. Yang penting dapat kursi. Betul? Jadi teman-teman, agar kita tidak menjadi generasi yang lemah, setidaknya ada 5 olah yang harus kita lakukan. Yang pertama, olah hati agar iman takwa melekat. Kedua, olah otak agar ilmu meningkat. Ketiga, olah raga agar badan sehat. Keempat, olah usaha agar ekonomi uang. Dan yang kelima adalah olah kinerja agar produktivitas meningkat. Insya Allah kita akan menjadi generasi muda yang berilmu ilmiah, berakhlakul karimah, dan bertakwa ilahiyah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya akan sampaikan sebuah pantun. Siti Kartanah pendekar Galuh, 7 bulan tak pernah mati. Agar bangsa kita maju, jadilah pemuda yang berprestasi. Thank you for your attention. Forgive me for any mistakes. Syukran.